kan ini udah bukan cuma sekedar perang biasa, tapi sudah genocide. Itu perang dunia ketiga sangat mungkin. Karena masing-masing negara hanya mementingkan kepentingan nasionalnya. Kedekatan kita dengan siapa atau terlalu proaktifnya kita, nah ini yang saya mau sampaikan. Hari ini kita lebih proaktif. Terlalu aktif di depan, terlalu proaktif, itu justru bisa dianggap sebagai ancaman. Kok Pak Prabowo pede banget ya bahwa kita bisa sepenting itu? Jangan-jangan itu overclaim bahwa kita tuh penting banget bagi negara lain gitu. Saya malah setuju, Mas. Indonesia tuh memang penting. Satu. Selamat datang di Ruang Suara untuk edisi kali ini. Saya Maulana Snarto kembali menyapa Anda lewat platform digital kami dan juga platform radio di edisi kali ini. Kami hari ini akan menghadirkan perbincangan yang lebih luas dibanding saya biasanya membawakan topik tentang hukum dan politik biasanya. Tapi hari ini kita akan bicara soal situasi geopolitik dunia hari ini. Di akhir 2024 sampai 2025, kondisi berbagai kawasan di dunia agak memanas. Anda lihat misalnya Israel Palestina yang itu memang sudah dari dulu, tapi kemudian konflik Rusia-Ukraina yang juga tidak pernah selesai, sampai yang terakhir kita diwarnai dengan konflik Iran dan Israel dan Amerika ada di dalamnya. Belum lagi kita bicara soal konflik kawasan di regional Asia, misalnya antara Pakistan dan India, juga mengalami konstelasi yang cukup tinggi. Namun yang menarik adalah soal bagaimana sikap Indonesia di tengah sistem atau di tengah dinamika dunia yang begitu tinggi. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi banyak negara yang notabene dianggap agak kontroversial, tidak menghadiri beberapa pertemuan ekonomi dunia, tapi menghadiri pertemuan kelompok dagang lainnya di belahan dunia lain. Itu menjadi satu hal yang menarik. Kita akan membahas hal itu bersama dengan, ini ahlinya, karena bukan saya pasti akan bicara analisis itu, saya sudah mengundang Profesor Enggal Damayanti, guru besar dari UKI. Yes. Terima kasih Prof. Sudah mau bersama kami di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah diundang. Jauh-jauh dari Jakarta ya. Oh iya. Beda provinsi kita. Beda provinsi ya. Ya beda gubernur juga. Beda gubernur juga. Oh itu nggak ada konflik gubernurnya? Nggak ada ya? Bekasi masuk Jakarta ya. Saya tinggalnya di Bekasi soalnya. Oh Jawa Barat juga. Iya. Berarti satu gubernur kita. Satu gubernur. Oke. Tapi gini, sekarang kan lagi adem-adem aja sebenarnya. Yang sifatnya perang menggunakan senjata kayaknya lagi adem karena gencatan senjata. Ya. Walaupun memang ada misalnya, tetap ada namanya serangan dari Israel kepada Palestina tetap aja ada. Tapi hari ini misalnya perang dagang lebih banyak, perang ekonomi lebih banyak, perang narasi lebih banyak lagi. Ya lebih banyak. Tapi saya ingin tahu sebenarnya kalau misalnya orang mengartikan bahwa dunia sedang baik-baik saja, tapi sebagian orang juga nggak mau mengartikan seperti itu. Bagaimana kajiannya dalam geopolitik keamanan dunia hari ini dengan kondisi global saat ini? Saya malah lebih setujunya memang kita sebenarnya tidak sedang baik-baik saja, Mas. Karena gini, yang kita lihat hari ini damai yang tadi Mas Maulana bilang itu kan hanya dalam kategori gencatan senjata, bukan dalam kategori sudah resolusi konflik. Oh, okay. Bukan pada upaya penyelesaian damai. No, tapi gencatan senjata itu kan cuma semacam jeda strategi aja. Artinya ya untuk sementara dua pihak yang sedang bertikai itu menahan diri. Walaupun itu tidak ada jaminan bahwa misalnya tidak ada serangan mendadak. Buktinya gencatan senjata Iran dan Israel, tapi tiba-tiba Israel menyerang lagi jalur Gaza. Gitu ya, ada serangan-serangan. Nah, sehingga saya melihatnya memang tidak sedamai itu. Karena anytime bisa terjadi, tidak ada jaminan bahwa kedua belah pihak akan terus menghormati gencatan senjata, kalaupun gencatan senjata sampai kapan. Karena yang dibutuhkan sesungguhnya bukan gencatan senjata, tapi resolusi konflik tadi, persetujuan damai. Nah, di samping itu, kita kalau cuma lihat Israel-Iran, mungkin iya kesannya karena ada gencatan senjata, tapi kan konflik-konflik itu masih potensi konfliknya masih tinggi. Yang tadi saya bilang ya, beberapa kawasan tuh masih terjadi kan gitu. Yaman aja ada, Suriah, sisa-sisa konflik itu masih ada, Libanon, sisa-sisanya masih ada, India, Pakistan. Itu pun sebenarnya terus ada. Selalu akan ada, bukan selalu akan ada. Artinya memang terus-menerus. Itu cerita panjang ya. Isu dan Kashmir kapan aja bisa kan gitu. Isu Kashmirnya, kemudian ya mungkin konflik-konflik identitasnya juga masih ada.
konflik separatismenya juga masih kuat gitu ya, konflik-konflik sektarian lah itu masih ada. Ditambah lagi yang lebih saya khawatirkan sebenarnya ya Mas, dibilang damai itu, makanya saya agak khawatir dengan itu karena yang jadi berat itu kan sebenarnya kondisi setelah konflik. Katakanlah hari ini nih ya dengan Gaza atau sisa-sisa konflik, pasca konfliknya Libanon, itu menyisakan krisis kemanusiaan yang luar biasa, Mas. Iya, betul. Migrasi paksa orang yang kita udah biasa tinggal di Bekasi, ya, terus tiba-tiba dipaksa karena kondisi, katakanlah ada krisis kemanusiaan, terus dipaksa tiba-tiba harus pindah ke daerah yang kita nggak tahu, yang totally different gitu. Katakanlah Bekasi Bogor aja bisa jadi beda gitu kan ya, konteks lokal dan sebagainya. Kemudian jumlahnya ribuan atau bahkan mungkin lebih dari satu tempat mungkin ribuan, tapi kalau total beberapa tempat itu kan banyak juga ratusan ribu bahkan jutaan gitu. Belum lagi pasca perang, pasca konflik menyisakan krisis ekonomi, Mas. Dengan kita setelah COVID belum beres-beres amat perekonomian, ditambah lagi perang, krisis supply pangan, krisis tadi ekonomi dengan keterbatasan pangan dan lain sebagainya, harga meningkat, Timur Tengah bahan bakar. Tapi gini, sebenarnya konflik akan terjadi atau ekonomi itu bagian dari sisa atau after konflik atau justru ekonomi yang menjadi pemicu konflik sebenarnya? Itu menarik. Ya. Artinya konflik itu juga memang terjadi karena perebutan sumber daya, Mas. Artinya ya ekonomi bisa menjadi sumber konflik, tapi juga menjadi akibat dari konflik dua-duanya. Ekonomi karena tadi perebutan sumber daya, ya karena perebutan energi, mungkin krisis perebutan mineral dan lain sebagainya. Karena hari ini kan negara-negara besar tuh lagi mencari nikel, makanya krisis mineral-mineral yang yang bisa untuk. Tapi kalau dilihat kondisi hari ini mana yang sedang terjadi? Ekonomi mempengaruhi konflik atau justru ekonomi adalah bagian pasca konflik? Hari ini dua-duanya, Mas. Karena itu berkaitan sekali lagi karena perebutan sumber daya tadi, kemudian konflik, kemudian ya terjadilah tadi krisis ekonomi yang sebenarnya sebelumnya juga sudah pernah ada karena perang. Ya itu menjadi pertanyaan. Apakah misalnya kan kita dulu berpikir bahwa Rusia dan Ukraina mungkin di sana aja berhenti. Kalau Israel Palestina ya memang sudah terjadi, tapi hari ini Israel agak kelewatan, bukan agak kelewatan, sangat kelewatan. Kan gitu ya. Kemudian tiba-tiba Israel dan Iran juga memecah sebelumnya dengan Hizbullah Lebanon dan lain-lain. Amerika ikut campur. Maka orang melihat apakah memang ini adalah gerakan yang sifatnya masing-masing pihak punya aliansi sendiri, atau ini memang vibrasi orang akhirnya harus berkonflik satu sama lain? Oke, menarik, Mas. Intinya setiap negara kan memang punya kepentingan nasionalnya ya. Itu satu. Artinya mereka juga butuh tadi mungkin pemenuhan ekonomi di negaranya, warga negaranya, ditambahkan sumber daya alam itu memang terbatas ya. Katakanlah kita bicara energi lah misalnya ya, minyak gitu ya. Terbatas. Sementara jumlah manusia bertambah sehingga setiap negara berlomba untuk bisa memenuhi kebutuhan warga negaranya. Kemudian ditambah lagi tadi aliansi-aliansi memang sedikit banyak mempengaruhi. Lebih mempengaruhi dalam arti apa? Ketika satu negara berkonflik dengan negara lain, kemudian si negara ini punya aliansinya masing-masing, aliansinya ini juga perlu mengamankan bukan cuma dirinya tapi mengamankan mitranya. Nah, itu kemudian kesannya menjadi semakin lebih luas. Konfliknya. Dan itu tadi, sehingga kalau misalnya berkonflik yang harusnya menahan diri bukan cuma si negara yang berkonflik, katakanlah Iran dan Israel, dua belah pihak menahan diri, tapi nggak cuma itu, Amerikanya juga harusnya menahan diri gitu. Amerikanya nggak nahan diri tuh. Itu dia, itu kan akhirnya membuat konflik menjadi lebih luas. Itu artinya bahwa semakin terang bahwa memang Israel itu atau Amerika memang beraliansi dengan Israel. Oh, itu kan memang sudah dari dulu, Mas. Ya, artinya gini, kalau kita bicara aliansi, maka aliansi yang terjadi sekarang, aliansi yang sifatnya tradisional, atau ada pergeseran aliansi? Tradisionalnya tetap, kemudian menjadi semakin kuat ketika leadernya ternyata punya kemiripan-kemiripan, kesamaan-kesamaan gaya. Netanyahu mirip sama Trump gitu? Kurang lebih. Dengan gaya kepemimpinan mereka yang boleh dibilang saya nggak bilang otoriter juga sih, tapi somehow sangat keras kepala kali ya.
Gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Gitu, ada keras Istilahnya kepala. walaupun konstituen di dalam negerinya tidak terlalu support, tapi mereka tetap menjalankan apa yang di kepala mereka Betul. gitu. Itu somehow keduanya punya kemiripan. Makanya Elon Musk-nya bikin partai sendiri. Itu dia. Dan mereka tetap menjalankan walaupun tidak dapat persetujuan dari Senat misalnya Iya, gitu betul. kan ya, tetap melakukan serangan-serangan. Nah, itu yang menurut saya membuat mereka semakin menguat lah. Oke. Kalau begitu misalnya karena ini gencatan senjata, artinya bukan resolusi konflik. Belum sampai Kita ke belum sana. bisa bicara soal perdamaian. Belum bisa. Maka ini sementara aja. Sementara. Hal apa yang paling bisa memicu itu kembali bergejolak? Yang ditakutkan kan bergejolak dalam kurun waktu yang sama. Iran Israel berbarengan dengan Rusia Ukraina, India Pakistan dan lain-lain. Itu yang ditakutkan. Yes, sebenarnya banyak faktor ya Mas. Satu memang potensi konfliknya itu sendiri sudah ada dari lama, nggak selesai. Ibaratnya apa titik-titik apinya memang belum padam, masih tetap ada. Tapi hal-hal yang mungkin kesannya sepele, kecil, tapi katakanlah kemarin Israel kepala intelijennya, kepala Mossadnya itu dikembalikan dalam kondisi sudah meninggal. Betul. Itu kan pasti memicu kemarahan, Ya. gitu ya. Atau Itu skenario yang dibuat sendiri atau memang terbunuh? itu pertanyaan menarik. Itu pertanyaan menarik. Iya kan? Ya, Nggak tahu kan? betul. Iya, Kita iya. tahu juga gitu ya. Tapi somehow di Irannya sendiri kan merayakan, mengglorifikasi itu, Betul. gitu ya. Betul. Artinya, tapi tadi apakah memang kemudian Israel sengaja membiarkan untuk memancing kemarahan publik dan kemarahan orang-orang yang tadinya tidak mendukung Netanyahu, gitu kan? Bisa juga itu dibuat seperti itu. Tapi somehow di pihak Irannya mengglorifikasikan itu, gitu ya. Kemudian misalnya ya hal-hal yang penjaga di jalur Gaza tertembak, misalnya kemudian mereka balas dendam. Ini kan aksi reaksi, Mas. Mereka tuh punya prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang nggak akan pernah selesai. Itu prinsip tradisional sekali. Sangat tradisional. Yang repotnya itu kan katakanlah yang satu giginya patah satu, yang satu membalas giginya patah 10. Ya, yang satu mulutnya yang hancur. Ya, mulutnya yang hancur. Repot tuh. Itu yang repot. Itu kan Dan sehingga kan dikategorikan ini udah bukan cuma sekedar perang biasa, tapi sudah genocide gitu ya. Karena yang ini seperti semacam pembantaian lah kurang lebih gitu ya, krisis kemanusiaan yang sudah mengarah kepada genosida gitu. Nah, ini yang menurut saya ya tadi pemicunya bisa hal-hal yang sepele, tapi karena aksi reaksi balas dendam dan bisa jadi tindakan retaliasi itu lebih besar daripada pemicunya. Ini yang bisa memicu menjadi semakin besar. Oke, gini. Tapi ngikutin kan. Menariknya tuh Indonesia tiba-tiba menjadi sangat aktif ke luar negeri. Iya nggak? Yes. Nah, mungkin saya aja yang berpendapat ya. Tapi mungkin orang juga berpendapat bahwa bahasanya macam-macam. Pak Prabowo sering jalan-jalan. Ada yang bilang Pak Prabowo yang ngerti akan bilang bahwa ini Pak Prabowo lagi ngapain nih. Yang paling agak menggelitik ketika diundang G7 dia nggak masuk tapi dia ke Rusia. Ke BRICS juga. Dia akhirnya ke BRICS. Dan pertama kalinya Letkol Teddy mau diwawancara. Kan Penting itu. Ya, akhirnya dia ngomong tuh soal BRICS. Tapi menariknya adalah apa yang sedang Indonesia lakukan, karena ada satu kalimat yang sering sekali diucapkan Pak Prabowo, bahwa kami non blok. Yes. Apa yang sedang dilakukan? Ini permainan geopolitik macam apa yang sedang dimainkan oleh Pak Presiden? Yes, Mas. Ini menarik karena gini, apa yang sedang dilakukan oleh presidensi hari ini ya Pak Prabowo itu totally different dengan zamannya Jokowi. Iya, sangat berbeda. Gitu ya. Walaupun tetap memang koridornya, framingnya adalah politik bebas aktif, gitu ya, non-blok. Tapi blok tuh blok sendiri kan? Blok Barat, blok Timur. Iya. Non-blok, non-blok tapi bukan netral ya, karena banyak juga. non-blok. Ya media soalnya seringkali memframingnya netral, padahal kita bukan negara netral. Saya takut biar aja media, tapi saya ingin nyebut bahwa jangan-jangan non-blok tuh blok sendiri. Betul, blok yang ketiga blok gitu yang ya. ketiga sebenarnya kan gitu, alternatif dia. Kan Bisa jadi. Artinya, tapi dibilang itu non-blok alternatif, di situ ada Rusia gitu kan, di situ ada Cina, sehingga menjadi tanda tanya itu. Tapi satu hal yang saya lihat ya Mas, secara positif, ini menunjukkan Indonesia memang mau merubah pandangan yang sebelumnya sepertinya sangat kalem. Sebelumnya kita tuh arahnya kemana? Yang sebelumnya kita kan lebih kalem ya, lebih nggak terlalu menunjukkan. Nggak kelihatan aliansinya? Tidak terlalu kelihatan pengaruhnya lebih tepatnya atau perannya. Ya, tapi yang hari ini perannya
nyata, walaupun masih tetap pragmatis dalam arti tentu kepentingan nasional yang diutamakan. Pragmatis itu dalam kepentingan nasional itu halal kan? Betul. Dan harus dalam diplomasi harus. Betul. Walaupun kadang kan ada semacam gesekan antara mana yang mau diutamakan, kepentingan nasional dengan kepentingan bersama. Kepentingan bersama dalam hal ini misalnya kalau kita ada di dalam wadah ASEAN misalnya, antara kepentingan nasional dengan kepentingan ASEAN. Kalau saya ditanya ya kepentingan nasional. Ya, itu pandangan orang-orang realis begitu tuh Mas. Iya. Pandangan kalau dalam HI kami kan ada beberapa paradigma. Betul. Realis tuh memang kepentingan nasional di atas segalanya. Gitu. Tapi ada juga yang pandangannya liberalis atau neoliberal yang melihat kepentingan bersama dulu. Karena ketika kepentingan waktu Pak Soeharto tuh seringkali menyampaikan itu tuh. Kita bersama dulu. Makanya ASEAN itu kuat sekali pada zaman-zaman itu gitu ya. Karena ketika lingkungan kita aman, rumah kita pun akan aman. Tapi kan dalam kondisi yang berbeda ya, Bro. Ya, pada saat itu kan nggak seperti sekarang yang agak terang-terangan. Ya. Berkonflik kan antar kawasan kan. Iya, dan panas ya. Dan terbuka kan. Betul, konfliknya terbuka. Dan kita ngadepin juga konflik yang proksi. Zaman itu nggak ada kayak Trump, kayak Netanyahu kan nggak ada kan? Kayaknya nggak ada. Makanya kita berhasil jadi non-blok. Baru mulai ada itu George Bush lah. 2001 tapi George Bush pun tidak sekencang Trump hari ini. Trump dong. Ya. Kan Trump lebih berani memang. Agak berani. Bukan agak. Berani banget. Berani banget. Dan dia pun sangat pandangannya, perspektifnya kepentingan nasional. Makanya American first, make America great again. Gitu. Jadi sangat kepentingan nasional. Pak Prabowo juga sama dong. Iya. Dalam kampanye dia bilang. Betul. Indonesia great again. Betul. Kan gitu. Ya. Nah, tapi bahwa dalam mencapai kepentingan nasional itu kan kita kemudian juga bekerja sama tadi dengan negara-negara yang betul. berhaluan sama, gitu ya. Dan menariknya Pak Prabowo bilangnya kita mau non-blok, kita tetap dengan politik bebas aktif. Ketika Pak Prabowo mengunjungi lebih milih ke Rusia, ke Brazil daripada ke Kanada, misalnya itu dalam koridor kita bebas aktif, kita bebas mau kemana saja dan tetap melakukan peran aktifnya gitu. Secara positif saya melihatnya tadi, ini memang mau menunjukkan peran Indonesia yang tidak diatur negara manapun. Kita bebas. Sebagai kepala negara Pak Prabowo mau kemana saja, mau bergaul dengan siapa saja, bekerja sama dengan siapa saja, yang penting kepentingan nasional terpenuhi. Itu satu hal. Ya. Tapi secara negatifnya atau perlu diwaspadainya adalah kedekatan kita dengan siapa atau terlalu proaktifnya kita. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Hari ini kita lebih proaktif. Terlalu aktif di depan, terlalu proaktif itu justru bisa dianggap sebagai ancaman. Oleh negara-negara lain yang selama ini melihat Indonesia biasanya nggak begini nih. Tapi bukannya Indonesia itu sekarang proaktif ke semua aliansi ya? Ke Rusia oke, ke Cina main, ke Arab Saudi ya oke lah, sahabat. Ke Amerika juga oke aja. Kita nggak protes dengan tarif impor 30%. Bahasanya negosiasi kok. Selalu ada ruang untuk negosiasi. Gak usah bermusuhan, gak usah keras-kerasan. Ya, Pak Prabowo kan modelnya gitu ya. Kalau ini dia mau menyenangkan semua pihak. Tapi satu sisi dia ngomong secara terang-terangan dong, kami non-blok, kami tahu rasanya berkonflik, kami tahu rasanya perang, kan itu jangan jelas, malah sejak beliau jadi Menhan sebenarnya. Betul. Kan gitu. Itu dalam dunia politik luar negeri gimana? Dipandangnya yang begitu tuh diplomasinya, gayanya, biasanya pandangan globalnya gimana? Ya itu diplomasi. Artinya diplomasi itu... Maksud saya, apakah gaya seperti itu akan sangat rentan dengan dimusuhi oleh banyak negara, atau justru memang gaya itu menguntungkan kita sebenarnya? Ya dua-duanya sih Mas. Artinya buat beberapa pihak cara Indonesia mendekati, katakanlah Indonesia ke BRICS itu sangat proaktif gitu ya. Berapa kali KTT kita datang terus. Tentu saja buat teman-teman BRICS atau negara-negara anggota BRICS ini sangat menguntungkan. Brazil, Rusia, India, China itu tuh sangat menguntungkan. Tapi ini akan dipandang ancaman oleh Amerika dan negara-negara Uni Eropa. Makanya Indonesia berusaha untuk membalance itu dengan kita mau kok masuk ke OECD, Organization for Economic and Development, yang mostly anggotanya adalah negara-negara Uni Eropa atau Amerika gitu, untuk tadi menunjukkan bahwa kita non-blok. Dan buat Indonesia sekali lagi pragmatis, selama itu menguntungkan mengapa tidak? So far gimana? Berhasil nggak? Untuk yang BRICS-nya so far menurut saya lumayan. Maksudnya untuk kepentingan nasional kan tadi bahwa aliansi itu akan sangat, yang pasti semua negara akan berhati-hati dengan kita. Betul. Ya kan, nih orang nggak ketahui nih maunya kemana. Karena perubahan ya, karena cepat sekali swingnya kan gitu ya. Artinya bahwa, tapi gini, yang agak mengganggu saya adalah kok Pak Prabowo pede banget ya bahwa kita bisa sepenting itu.
jangan-jangan itu overclaim bahwa kita tuh penting banget bagi negara lain gitu. Saya malah setuju, Mas. Indonesia tuh memang penting. Satu, kita tuh jalur strategis, jalur pelayaran tuh, jalur perdagangan strategis banget. Selat Malaka. Ya. Kalau kita mau katakanlah agak nakal, agak keras, kita tutup, Cina Amerika tuh akan teriak, Jepang akan teriak. Oke. Gitu. Itu artinya menunjukkan betapa posisi Indonesia strategis. Dulu kita diajarin waktu SMP ya. Oh iya betul. Indonesia terletak di antara dua benua, dua lautan dan sebagainya. Dan batas geografis. secara geografis kita sangat strategis. Yeah. Kemudian jumlah penduduk kita besar, 270 juta. Itu bicara pasar, bicara potensi itu besar, Mas. Yeah. Sehingga di mata banyak negara kita memang punya posisi yang bagus, posisi tawar yang tinggi. Oh itu jangan-jangan salah satu poin kenapa tiba-tiba kita sekarang bicara Piala Dunia ya? Bisa jadi, iya. Kita bagian konspirasi dunia. Nah kalau saya tanya pengamat olahraga jawabannya teknis banget. Kadang-kadang saya tanya juga tuh kayak Profesor Angel, kemudian kemarin Prof Stella ya kan ngitung pakai probability matematik. Iya. Jangan-jangan apalagi besok mau ganti sponsor kaos loh. Mas, dari Erspo ke Adidas loh. Geopolitik itu, geoekonomi politik ya, itu memang melihat hal-hal seperti itu, kepentingannya. Kalau kita menyelenggarakan KTT aja, itu kan selain kita punya nama baik, tentu kan ekonomi berjalan, Mas. Pasti. Gitu kan. Investasi juga berjalan. Dan mereka lihat, oh ternyata Indonesia tempat yang menguntungkan untuk investasi. Jadi kalau Indonesia itu bertanding, minimal ada 150 negara yang meliput dan nggak pernah ada kualifikasi Piala Dunia yang seramai itu. Ditonton dunia. Besar banget tuh, Mas. Hitung-hitungan lah ekonomi. Kita buka toko burger gitu ya, makanan orang-orang bule itu pesan burger. Apalagi besok di Amerika tuh. Katanya Amerika lagi susah-susahnya. Susah-susahnya. Oh, lulusan PhD kerjanya cuman jadi buat. Jadi katanya di Amerika sekarang orang Amerika harus punya 2 pekerjaan. Oh gitu. Katanya kerjaan formal dan itu nggak cukup, maka dia harus ganti pekerjaan yang tambahan tuh kayak kurir pizza dan lain-lain itu harus ganti. Ya, yang hitungannya per jam berapa dolar? Katanya begitu. Itu lebih karena nggak dipotong pajak mungkin ya? Nggak tahu juga ya, karena BBM-nya mahal dan lain-lain. Tapi itu kondisi dunia ya. Kondisi. Yang menyebabkan negara-negara seperti Amerika memang harus berperang. Untuk supaya bergerak ekonominya gitu ya. Karena kita bicara soal Prabowo Subianto dan Donald Trump yang dua-duanya realistis. Iya, mereka sangat realis. Iya. Betul, walaupun pendekatan Prabowo lebih soft menurut saya dibandingkan Trump. Karena mungkin gaya intelijennya sebegitu. Ya mungkin ya, dan model gini, personalitiesnya beda. Personalitiesnya Pak Prabowo itu walaupun dia tentara, tapi dia ingin merangkul banyak pihak. Jadi gini, kalau Trump memang anak pengusaha dan dia pengusaha, kalau Pak Prabowo anak pengusaha yang jadi tentara. Iya, betul. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, tetap bersama kami. Terima kasih. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, gak gua aja. Lepas ke tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Coffee-nya juga banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Tanggapan saya untuk kebijakan Prabowo untuk luar negerinya itu sangat bagus karena Prabowo menerapkan non-blok atau
memperbanyak teman. Dalam kepemimpinannya, Presiden Prabowo mungkin akan lebih tegas dan lebih berorientasi pada kepentingan rakyat dengan melakukan diplomasi lebih ke arah ekonomi. Menurut aku itu kebijakan yang realistis dan seimbang ya, karena Presiden Prabowo itu dia menggunakan prinsip bebas aktif. Terus untuk yang kedua itu, apakah mungkin terjadi perang dunia ketiga? Menurut saya mungkin aja, karena Rusia juga lagi mau mengambil alih Ukraina, dan di Iran juga semakin bersih tegang dengan Israel. Mungkin masih akan jauh dari prediksi ya, karena meskipun terjadi konflik di beberapa belahan dunia, tetapi hal ini belum begitu mempengaruhi stabilitas geopolitik di berbagai belahan dunia. Untuk keyakinan perang dunia ketiga, kita harus lebih hati-hati sih, karena sekarang kan situasi geopolitik itu dinamis. Jadi ya kita tetap waspada aja sebenarnya. Kalau ditanya bakal ada atau enggak, belum ada tanda pasti yang terjadi. Tapi juga nggak bisa dibilang mustahil, karena kemungkinan adanya mungkin iya ya. Karena kalau misalkan konflik besar makin gak terkendali, itu bisa jadi terjadi iya. Tapi sekarang dunia masih berusaha cegah itu sih biar gak terjadi. Terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kali ini. Tadi kita masih bahas soal arah kebijakan Pak Prabowo ya? Yes. Lupa. Ganti sponsor kayaknya. Ganti sponsor, iya betul. Semoga Adidas Piala Dunia. Karena pasti kalau ngomongin Piala Dunia itu menarik. Tapi ada hubungannya ya, Prof? Betul. Situasi geopolitik itu. Karena politik, ekonomi, Piala Dunia, bahkan terkadang Miss Universe saja itu juga berdampak. Iya, kalau itu udah lama saya dengar. Iya. Tapi kalau bola ini menarik banget nih. Kalau bola tuh orang akan bilang bahwa ini kayaknya ada yang nggak normal nih sama Indonesia nih. Kayaknya naiknya cepet banget. Betul. Kita nggak pernah bayangin loh. Tapi itu kan sekaligus juga menunjukkan tadi mata dunia tuh melihat ke Indonesia. Iya. Peran Indonesia menjadi lebih signifikan lah gitu ya. Bisa nggak itu jadikan alat diplomasi ya? Cukup menjanjikan. Sangat bisa. Gimana hitung-hitungannya? Wah. Sebelum kita ngomong serius lagi nih. Tapi ini serius menurut saya sih bola itu. Iya, Gimana hitung-hitungannya supaya? Karena tadi misalnya entahkah Indonesia masuk ke mana? Sekarang udah sampai Round 4 ya. Round 4 ya. Dan lawannya Timur Tengah semua loh. Iya. Itu kan satu menunjukkan bahkan pindah brand aja perusahaan sponsornya. Karena penduduk Indonesia ini berapa banyak, Mas? Yang menonton tuh berapa banyak? Dan loyalnya luar biasa. Betul. Walaupun yang main naturalisasi pemainnya. Diaspora namanya. Diaspora. Atau kalau Malaysia bilang heritage player. Apapun lah sebutannya. Ada darah Indonesianya. Ada darah Indonesia. Kata Pak Erick Thohir tuh bedanya kita sama negara lain, kita tuh beneran ada darah Indonesianya. Betul. Nah itu 200 sekian juta. Oke, let's say nggak semuanya lah, 50% aja menonton. Kemudian di stasiun-stasiun TV itu iklan. Itu berapa? Tahu nggak dari penjualan kaos, Erspo itu bisa untung 150 M. Bahkan anak-anak kecil aja bisa pakai sepatunya. Dan kabarnya kaos original yang harganya 1,3 juta itu ludes. Pasti. Baju, kaos, apalagi sepatu. Tiket mahal dibeli. Tiket paling murah berapa ya? 300.000. Makanya dibeli. Itu hitung aja, Mas. Kalau kondisi begini menguntungkan Indonesia dong? Sangat. Perang-perang. Sangat. Tapi sekali lagi butuh memang humas promosi kuat ya. Supaya maksudnya penontonnya jangan cuma dari dalam dong. Maksudnya yang beli tiket tuh dari mana-mana, dari Malaysia, mereka tuh, dan banyak vlogger dunia, YouTuber Inggris, Amerika dan sebagainya, itu bikin vlog dan YouTube. Viewernya banyak. Termasuk Esospeed loh. Yang salah satu follower terbanyak Instagram di dunia, dia ke kita. Dan satu hal, Mas, pemain-pemainnya good looking lagi. Oh iya dong. itu artinya menjual. Sangat menjual. Dia tuh. Jadi secara ekonomi kita diuntungkan, secara politik juga kita sedikit banyak membawa rasa percaya gitu kan, kredibilitas Indonesia. Itu mungkin perintah Pak Presiden kepada Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI. Sangat mungkin. Mungkin. Atau memang membaca peluang, melihat peluang ini terjadi, ya sudah sekalian ketemu. Itu prosesnya nggak mungkin ujuk-ujuk jadi dong. Oh iya Nih, dong. pertemuan Erick Thohir sebagai Ketua PSSI dengan Infantino tuh sebagai Presiden FIFA sering banget. Ya
mungkin bisa saya sih nggak terlalu tahu teknis itunya dan Mas ketemunya ya. di Qatar misalnya. Nah. Itu ada semua dihitung nggak dalam diplomasi? Pasti lah Mas, ada hitung-hitungan. Artinya ngapain kita jauh-jauh ke sana keluar biaya gitu ya misalnya. Termasuk Pak Prabowo ngasih hadiah Rolex dong. 300 juta lu harganya. Itu dia, tentu ada hitung-hitungannya. Artinya take and give itu ada lah. Tapi itu orang harus tahu bahwa sport itu bagian diplomasi. Sangat. Karena kita sekarang mengenal namanya diplomasi publik, diplomasi budaya. Dulu waktu normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Cina, mereka menggunakan istilah diplomasi pingpong. Oh. Benar-benar pingpong sebagai alat untuk menghubungkan kembali Amerika dengan Cina. Dan itu berhasil? Lumayan berhasil Mas, normalisasi hubungan. Makanya secara ekonomi kan akhirnya Cina membuka diri. Betul. Perusahaan-perusahaan dari walaupun luar Amerika masuk. ngakui yang jago. Akhirnya sekarang kewalahan sendiri. Yang jago pingpong Cina. Oh iya, betul. 1-10 tuh juara Cina semua. Betul. Ya kan? Walaupun sekarang akhirnya Amerika kewalahan sendiri gitu. Perang dagang agak kewalahan. Itu tuh. berapa tarifnya? 245%. Iya, gede banget loh. Tapi Cina nantangin, ya udah 245%, Anda kasih 145, saya kasih 245. Iya, dia balikin. Karena dia tahu kalau mostly barang Amerika tuh made in China kan. Itu masalah di situ kan. So hubungan kita dengan negara-negara ini gimana nih? Kita kena tarif 123%. Kita hubungan kita dengan apakah itu akan mengubah? Nah, saya nggak tahu deh. Gimana juga Pak Prabowo tuh anak begawan ekonomi itu. Iya, betul. Dia paham lah. Dia punya Adiknya pengusaha terkenal lah. Yes. Pak Hasim Punya pabrik juga di Amerika, gitu. Punya perusahaan di Amerika. Makanya, apakah itu akan membuat kita beralih? Kan kita udah coba negosiasi dengan Donald Trump pada saat 45%. Rupanya dinaikin. Itu apakah efek dari kita yang ke BRICS dan sebagainya atau bagaimana? Apa yang coba dilakukan oleh Donald Trump terhadap kita tuh? Pasti, karena kan Donald Trump udah memang kasih ultimatum. Anggota BRICS itu dianggap sebagai penentangan terhadap Amerika. Karena selain BRICS memang punya visi, misinya mau menjadi semacam pengimbang lembaga-lembaga internasional yang hari ini kuat, katakanlah World Bank, IMF. Mereka kan BRICS ini membentuk New Development Bank, NDB, yang juga didanai oleh oleh Cina dengan dana yang cukup kuat. Plus NDB ini mengizinkan pinjaman itu nggak dalam bentuk dolar, Mas. Jadi dalam bentuk? Boleh dalam bentuk rupiah. Oh boleh? Boleh dalam bentuk RMB atau rupiah. Oke. Dan itu kan memukul Amerika dong, yang selama ini kita beli dolar, bayar utang pakai dolar. Hari ini cukup pakai rupiah aja investasi atau perdagangannya, atau ya RMB. Jaminan New Development Bank. New Development Bank, ya. Perlindungan Rusia. China. Rusia enggak. Kan Rusia bilang aliansi cuma 2. Ya. Cina dan Korea Utara. Bisa jadi. Tapi secara ekonomi paling tidak di NDB ini China yang kan NDB itu sebenarnya NDB itu bagian dari BRI-nya China juga sih. Iya, artinya gini, membuat development bank di level dunia itu butuh kekuatan superpower dong untuk protectingnya kan. Tapi dia mungkin tidak ke semua negara ini, lebih fokus pada BRICS dulu, anggota BRICS. Makanya sekarang banyak negara mulai mau menjadi anggota BRICS. Karena ya tadi salah satunya NDB. Itu salah satunya. Kedua ini pasar besar. Dan bukan protection Rusia yang sangat kuat. BRICS lebih kepada ekonomi sih, Mas. Gak ada pertahanannya. Sejauh Masa ini. iya? Tadi kita bilang di awal bahwa ekonomi, pertahanan keamanan akan sangat dekat dan lekat dengan ekonomi kan? Ekonomi, betul. Yes. Mungkin ke depannya iya, tapi paling tidak trennya hari ini dan mungkin 3-4 tahun ke depan masih fokusnya ekonomi. Karena tadi ekonomi finansial, efek setelah COVID, setelah perang kan memang agak berantakan nih secara finansial ekonomi. Karena 2 aliansi yang disampaikan Rusia itu kita beraliansi itu dengan Tiongkok dan Korea Utara itu mereka adalah 3 negara di dunia yang punya real nuklir terbesar di dunia. Dan alutsistanya kuat. Ya itu dia, maksudnya kalau orang diklaim nuklir itu belum tentu punya nuklir, tapi 3 negara ini adalah negara yang memang real punya nuklir, dan 3 negara ini adalah 3 negara yang punya nuklir tertinggi di dunia. Kalau Korea Utara tuh jangan ditanya, ya sembarangan aja itu. Iya, dan dia punya tepodok segala macam itu. Dia tembak ke Jepang kena di Enoshima gitu, terus dia bilang, oh salah katanya. Dan dia salah koordinat dan dia santai aja tuh. Dan dia klaim bisa 5.000 km loh, Mas. Sampai dong ke Amerika. Oh sangat. Entah itu benar, entah itu hanya klaim ini ya.
Tapi at least kena ke Jepang atau kena ke Taiwan aja kan itu temen dekatnya Amerika. Iya, betul. Gitu, itu udah pasti membuat Amerika. So gimana? Kalau kita udah kena 123 tapi Pak Erlangga bilang kami tetap ada ruang negosiasi dengan Amerika, kira-kira dengan karakter Donald Trump kita dikasih keringanan atau enggak? Mungkin gini justru pertimbangannya. Mau ini turun atau tidak turun, Indonesia udah punya backup. Satu, China, pasar BRICS itu tadi ya, pasar India, pasar Cina tuh besar. China 1,46 M. 1,46 miliar, India. India sekarang yang lebih tinggi. India 1,46, iya. Tahun 2024 nyusul dia jumlah penduduknya. Iya, cepat mereka. China kan one child policy, walaupun ada kalau dia nggak pakai policy itu bebas saja gitu. Jadi dia banyak anak banyak rezeki. Nah, sejak tahun India pertama. Sekarang pertama India 1,46 M. Okay. Kemudian China 1,42 M. Oke. Indonesia, Brazil aja 100 berapa? 40. Ya. Rusia aja kita nomor 4. Ya, nomor 3 Amerika dong. Ya. Ya 4 kita terus Brazil. Itu udah berapa? Semua negara berpenduduk besar. Iran tuh besar loh. Iran di BRICS. Oke. South Africa itu semua di BRICS. Ya. Udah banyak Mas, ada mungkin lebih dari 10 lah pokoknya. Kita mau tahu nih, karena banyaknya menilai bahwa Eropa pun udah pecah kongsi. Yes. Iya nggak? Kita nggak tahu nih, Eropa ini yang kadang-kadang menyulitkan Amerika juga, yang mereka anggap bahwa aliansi mereka adalah Eropa. Hari ini Eropa juga nggak bisa dipegang karena beberapa negaranya kayaknya udah beda aliansi. Katanya tinggal nunggu aja nih mau masuk BRICS, tapi masih agak malu-malu dan sebagainya. Gimana, Prof. Nida? Ya, karena kan di Eropa sendiri juga mengalami dinamika ya, Mas. Masing-masing negara dengan kondisi ekonominya, dinamika politiknya, pergeseran pemahaman. Plus karena ancaman hari ini kan sangat luas ya, Mas, sangat sangat kompleks lah saya bilang. Ancaman itu bukan semata-mata hanya perang yang panas tadi, tapi tadi krisis pangan, krisis katakanlah ancaman penyakit ya. Dan itu memang somehow membutuhkan hubungan kuat dengan justru negara-negara seperti katakanlah Tiongkok gitu dibandingkan Amerika. Apalagi Amerika setelah Trump itu kan banyak sekali pendanaan untuk organisasi kemanusiaan itu ditutup ya, termasuk organisasi kesehatan dihentikan. Dan justru itu membuat Cina menunjukkan powernya atau pengaruhnya lah dengan memberikan bantuan cukup banyak, terutama kemarin itu COVID misalnya, terus bantuan-bantuan kemanusiaan lainnya itu banyak diambil alih oleh Cina. Oke, maka pertanyaan ujungnya pasti begini, apakah perang dunia ketiga akan terjadi? Kita mau secara teologis atau secara politis? Nggak ada apa-apa, mana aja kan. Artinya pemahaman politis akan dibangun oleh pemahaman teoritis dulu kan. Betul. Kira-kira bukan teoritis, teologis. Teologis dan teoritis itu. Jadi kita ingin tahu, kan selalu kan, kalau misalnya kita lihat misalnya ada beberapa stasiun TV internasional bilang bahwa ada yang bilang bahwa ini akan terjadi perang dunia ketiga, tinggal nunggu aja. Tapi ada yang sangat yakin bahwa ini soal ekonomi dan jual senjata aja. Tapi nggak akan terjadi perang ketiga. Dari dua pemahaman itu mana yang mau coba kita analisis bersama? Oke, kalau saya melihat dari perspektif realis tadi ya, itu perang dunia ketiga sangat mungkin. Karena masing-masing negara hanya mementingkan kepentingan nasionalnya. Jualan senjata, kemudian dia menahan kalau ada ekonomi yang menguntungkan dirinya, dia tahan hanya untuk dirinya sendiri, dia tidak akan bantu orang lain. Kalau semua negara berpikir atau semua pemimpin negara itu pola pikirnya sama seperti Trump, ya, atau sama seperti Netanyahu, itu sangat mungkin perang dunia ketiga. Tapi kalau pemimpin negara itu berpikirnya lebih ke liberal, neoliberal yang melihat kita tuh saling membutuhkan loh. Jadi ngapain kita berperang? Kita butuh Indonesia butuh katakanlah negara-negara Timur Tengah memasok energi minyak bumi. Kita butuh negara Timur Tengah. Jadi kita harus menjamin Timur Tengah aman, damai supaya pasokan energinya masuk nih ke Indonesia, masuk ke Cina, masuk mana. Jadi kita akan saling berusaha gimana caranya di kawasan ini aman, damai. Nah, kalau prinsipnya seperti itu, Mas, karena ada saling ketergantungan, perang dunia ketiga bisa dicegah. So, faktualnya gimana? Itu kan teoritisnya ya kalau ini. Tapi faktual hari ini gimana? Mana yang lebih banyak?
Sebenarnya yang katakanlah pemimpin-pemimpin hari ini ya, yang agak negara akan sangat menentukan ini, mana yang lebih banyak? Akan Mudah-mudahan- banyak bicara soal liberalis, neoliberalism atau bicara realis. kalau kita lihat China misalnya, Xi Jinping agak tenang ya, dan artinya dia nggak Tapi tenangnya mematikan loh. betul, tapi ekonomi aja sebenarnya dia benar-benar pedagang gitu Tapi ya. kan nggak boleh lupa bahwa kebijakannya kan nggak hanya di presiden, Ya, ada di CPC ada dong. di CPC-nya betul. Yes, itu Ya. agak beda tuh Cina tuh. Ya itu memang fenomena yang perlu kita dalami ya gitu ya. But at least setidaknya sampai hari ini karena mereka punya banyak kepentingan ekonomi di banyak negara, mereka menahan diri, nggak akan contoh misalnya pinjaman-pinjaman itu nggak pernah diikuti dengan beban-beban politik. Misalnya, oke, saya kasih investasi gitu ya, tapi nggak pernah tuh kayak misalnya kalau kita ke Amerika minjem atau investasi harus ada HAM-nya dijaga, lingkungan harus Itu diperhatikan. bukannya karena dia tahu karena dia hari ini akan butuh banyak aliansi. China. Karena dia mungkin sudah memprediksi nggak lama lagi gue bakal perang sama Amerika nih. Jadi gue lebih banyak cari aliansi dibandingkan frontalism gitu dengan satu sisi gaya mungkin Amerika itu. kan gitu. Satu sisi bukan itu, tapi di sisi lain saya melihatnya secara neolib ya, kapitalis, mereka memang mau jualan, Mas. Oke. Semakin banyak wilayah teman kerjasamanya, semakin banyak barang-barang dia bisa dipasarkan. Negara kalau udah agresif jualan tuh apa yang dipersiapkan ya? Nah, kalau kita bicara merkantilisme, kok klasik banget loh itu sebenarnya. Saya ingat dulu Amerika juga melakukan yang sama loh. Iya kan? Artinya dia jualan masif banget. Iya. Rupanya kan untuk bikin industri senjata. Betul. Globalisasi yang pertama dulu Iya. itu menjadi arena kemudian penjajahan. Yes. Menjadi sarana untuk penjajahan tuh. Gitu. Walaupun China ya Apakah memang sejarah berulang? Sekarang yang melakukan Cina. Kalau dulu kan Cina dijajah kan sama Jepang. betul. Ya memang Lain. bisa jadi ya, sangat kekhawatiran bisa saja terjadi karena sejarah pernah menunjukkan itu gitu ya, dengan penguatan ekonomi China diikuti dengan alutsista yang juga menguat. Sangat Ini kuat. Sangat kuat. Sejak tahun 90-an, Mas. Betul. Modernisasi persenjataan, dia kembangkan industri pertahanan dalam negeri. Bahkan dia juga Bahkan dia berhasil ngusir kapal Induk Amerika di Laut Cina Selatan yang notabene dekat Natuna kan. Yes. Itu. Dan akhirnya pindah ke Australia karena Timur Leste-nya merdeka. Dan Cina punya kapal selam yang bisa Betul. menyelam sampai kedalaman cukup dalam, Mas. Iya, betul. Ngapain dalam-dalam amat? Berarti kan dia tahu juga memang ada potensi-potensi sumber daya mineral di sana atau minyak, energi di sana. Nah itu ya dalam kerangka tadi perebutan sumber daya alam, Mas. Artinya Ya, kemungkinan kita bicara kemungkinan dalam hal yang kita nggak bicara mungkin nggak mungkin ya. Iya, Tapi iya, atas dasar saintifik itu ya perang dunia ketiga akan terjadi. sebenarnya sangat mungkin. Tapi tadi ya pendekatannya sangat ekonomi politik. Kutubnya akan tetap dua, Rusia Amerika. Kelihatannya sih iya, tapi aliansinya lebih kenceng ya. Rusia dengan China itu sekarang kan balance. Iya. Kalau dulu mungkin Uni Soviet Besar. menonjol sendiri Iya, gitu ya. Nah sekarang mungkin Rusia China lebih ke multipolar. Jadi Rusia China diimbangi juga tadi ya. Sebenarnya BRICS itu seperti Seperti malah aliansi. menjadi aliansi yang tadi non blok yang kemudian blok sendiri. Itu Saya penasaran Jerman kemana ya? Jerman sendiri juga lagi ada masalah-masalah juga di dalam negerinya gitu. Ya artinya bahwa itu akan kemana dia? Karena kadang-kadang gini, ada analisis yang mengatakan bahwa ketika perang dunia terjadi, maka memori masa lalu itu juga akan masuk dan kadang-kadang menentukan arah aliansi sebuah negara tuh. Iya. Dan antisemitisme juga tinggi Mas di Jerman sekarang. Ya, neo-Nazi itu mulai menjadi tren yang cukup menguat bahkan di anak-anak mudanya. Oh ya? Yes. Apalagi lihat Israel begitu. Yes. Nah itu makanya saya bilang dinamikanya agak menarik di Jerman itu. White supremacy-nya kenceng. Wah, bangsa Arya ya? Iya. Itu ya, waktu itu ya? Ya, yang merasa ultranasionalis. Highest Ya. ras gitu ya tuh di dunia tuh dia kencang, kuat. Dan sekarang mulai lagi. Tinggi lagi Mas, mulai trending ke sana. Jangan-jangan lambang-lambang Nazi terselubung udah banyak nih. Bahkan ya warga Jermannya sendiri juga memang sudah khawatir kok dengan tren itu. Dan jangan salah Mas, di Brazil tuh ada juga neo-Nazi. Ya mungkin di negara lain juga ada ya. Kita nggak tahu aja. Iya.
Ini kan soal paham kan? Paham ideologi. Jangan-jangan nanti ada neo-Nazi, neo-Lenin. Yes, betul. Kan kita nggak tahu tuh. Apalagi dengan kekuatan medsos itu ya, yang menembus batas negara gitu. Makanya tadi saya bilang perang narasi itu menjadi matters nih. So, narasi apa yang paling tepat di Indonesia tuh? Karena Indonesia dan media sosialnya juga mulai menganalisis itu kan. Ini kemungkinan kita perang dunia ketiga, posisi kita di mana, kita akan diserang siapa, di backup siapa. Mas, jujur ya, dengan media hari ini, saya sendiri kebenger loh. Terlalu banyak informasi. Iya, itu dia. Masif banget sehingga, waduh, saya ketika membaca berita-berita itu juga harus hati-hati sekali. Ini mana yang saya bisa percaya nih. Sehingga terkadang saya menunggu media mainstream dulu menyampaikan, oh ini udah disampaikan berarti oke, ini bisa terpercaya. Tapi kan kondisi itu nggak bisa kita kadang-kadang dapat dari media mainstream, Prof. Memang. Apalagi ternyata media mainstream kan juga punya afiliasi ya. Betul, itu dia. Sehingga kita juga, wow, keberpihakan itu kenceng sekali. Gitu. Nah itu yang ingin kita tanya. Kan artinya gini loh. Kalau memang perang dunia itu adalah sebuah keniscayaan, maka kita harus well prepare. Oh sangat. Kita bukan mau nakut-nakuti orang. Iya. Tapi kan proses menuju perang pasti akan ada nih. Dan pasti akan ada kejadian-kejadian yang membuat kita tuh harus bersiap. Misalnya lapangan pekerjaan, ekonomi yang semakin sulit. Itu kan cita-cita 8% Pak Presiden Prabowo nggak semudah itu. Karena sampai sekarang tuh baru 4% katanya. Itu gimana harus kita prepare? Wow, Mas bicara lapangan pekerjaan nggak usah Indonesia, negara sebesar Amerika kesulitan gitu ya. Kemudian krisis air bersih, krisis kita aja pupuk aja bisa krisis kok. Oh iya. Efek dari perang dunia Ukraina. Sekarang yang paling dekat tuh Prof adalah stok beras kita surplus, tapi harganya mahal. Iya. Tuh salah tuh. Saya nggak tahu. Makanya next itu saya mau bahas tuh. Saya udah bikin tajuk editorial 4 gulipat beras di negara kaya beras. Iya. Yang jajan yang kayak tikus mati di lumbung padi. Iya. Itu agak karena surplusnya berasnya katanya tinggi, tapi harganya tetap mahal. Makanya saya bingung juga tuh. Itu bagian dari menuju peperangan nggak tuh ya? Kalau kita boleh belajar sejarah dari itu gitu. Karena gini loh, kalau saya baca nih, kan saya bukan ahli, tapi saya membaca bahwa cirinya itu adalah ekonomi, moneter, pangan. Ya, pangan itu memang penting ya, karena kan kebutuhan hari-hari. Ya, itu kan kebutuhan pokok ya. Food security itu yang dimaksud adalah ketika pangan itu, dan kita nggak boleh lupa 62% negara di dunia makan nasi loh sekarang. Ya. Bukan lagi makan gandum loh. Salah satu misalnya gini ya, kenapa China mengeluarkan policy BRI yang investasi di negara-negara lain gitu ya. Secara sederhana kita ngeliatnya kayak enak nih, kita dapat investasi. Tapi yang dilupakan adalah bahwa dengan investasi itu datang juga pekerja-pekerjanya. Iya, betul. Ya kan? Masuk ke wilayah-wilayah banyak negara. Dan ini kan sebenarnya menurut saya cara cerdas pemerintah Cina membuka lapangan pekerjaan untuk warga negaranya. Betul. Di negara lain. Nah ini tadi tentang bagaimana mensiasati kondisi lapangan pekerjaan, ekonomi dan sebagainya. Nah, Cina sepertinya sudah membaca itu, sehingga dia mencoba untuk menyebarluaskan. Plus ditambah lagi, sorry to say, bukan tidak mungkin ya, yakin tuh yang benar-benar dikirim oleh pemerintah Cina ke ke tempat-tempat kerja ini murni semuanya adalah pekerja, nggak ada intel yang menyusup, nggak ada tentara yang menyusup. Apalagi potongannya sama semua. Bukannya udah banyak ya? Iya. Bukannya udah banyak tuh pembahasan, tapi agak susah dibuktiin kan? Memang. Tapi ya tadi, apakah kita bisa percaya melihat begitu saja kan? Biasanya kita butuh waspada tadi, ya, Mas. Artinya gini, dari sisi ketahanan internasional biasanya ketika ekspansi sudah begitu, seberapa besar intel itu bisa masuk kan gitu? Sangat, Mas. Sangat. Kan ahlinya profesor. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Paling tidak laporan-laporan bahwa di sini ada ini, di Indonesia ada itu. Ada sumber daya ini itu dan sebagainya. Sangat mungkin kan? Sangat mungkin. Jadi ekspansinya nggak hanya barang dong, manusia ya. Manusia. Kan kita migrasi. Kita berusaha defend nggak sih? Nah, itu yang tadi Mas bilang, kita sebesar nih kewaspadaannya. Ya, saya berharap sih pemerintah bisa membaca situasi zaman ini ya. Enggak, kalau kita lihat aja, kalau berharap tuh kan kadang-kadang obrolan kosong. Iya. Harusnya berharapnya udah lama. Manajemen insya Allah banget gitu ya. Kan, nggak real itu sebenarnya. Tapi kalau lihat kenyataannya, apakah kita cukup waspada dengan itu? Itu dia. Saya agak ragu.
Karena kalau beberapa negara lain, Malaysia, itu langsung cut. Dia udah nggak mau BRI. Iya. Dia langsung tutup. Beberapa negara. Iya, yang Rohingya nggak mau kok. Iya. Kita kan baik hati ya. Iya, sampai jadi masalah sendiri tuh di Aceh kan waktu itu. Ada kita usir juga kan. Iya. Atas nama kemanusiaan. Saya juga kadang-kadang heran loh. Indonesia ini mungkin orang-orangnya baik hati. Mungkin. Baik hati tapi cenderung bisa dibodohi jadinya. Akhirnya. Iya kan, kasihan. Nah mudah-mudahan, mudah-mudahan. Nggak bisa dong. Kita gini, kalau bicara pemerintah harus mengedukasi warganya. Sebenarnya itu yang dibutuhkan. Nggak bisa pakai instrumen negara. Harusnya bisa lah. Ini RRI ini harusnya jadi instrumen negara untuk mengedukasi warga. No, maksudnya kalau ini pasti kita akan lakukan. Minimal saya lakukan. Iya. Tapi minimal artinya gini, sistem negara yang membuat kita harus barrier itu supaya mereka nggak kadung masuk. Ini menarik Mas. Masalahnya adalah tadi yang saya bilang, pertarungan antara kepentingan nasional dengan kepentingan bersama. Salah satu, tadi banyak hal positif ketika Indonesia proaktif dengan negara lain ya. Tapi salah satu dampak negatifnya adalah kita kan kemudian bekerja sama dengan banyak negara, bikin MOU dengan siapa saja, baik bilateral maupun multilateral. Salah satu konsekuensinya kita harus buka pintu seluas-luasnya. MOU-nya kan MOU barang dagangan bukan? Manusianya juga dong. Oh ya. ASEAN Community itu kita buka loh, makanya banyak guru-guru asing. Ya, artinya profesional. Ya. Kalau pekerja nggak dong. Ketika tanda tangan kontrak dengan China, kita mau dapat investasi berapa, itu kan sudah termasuk nanti sekian persen pekerjanya dari kami. Oke. Dengan alasan katanya pekerja Indonesia tidak memenuhi kualifikasinya mereka. Yang dibutuhkan ini. Ujung-ujungnya kan dari China kan yang gini, dimasukkan. itu agak dilematik. Kalau memang kita mau dapat investasi dan kita butuh, kita pasti harus masuki mereka. Tapi apakah ada mekanisme yang membuat you masuk tapi tetap kita filter sebatas you kerja aja, jangan yang lain-lain gitu. Dengan instrumen negara. Surveillance-nya kan harus kuat. Kita punya nggak kapasitas itu? Ya, kita punya nggak? Kita punya BIN, punya Lemhanas dan sebagainya. Ini ada sih, saya yakin mereka ada. Tapi paling tidak komunikasi pekerja-pekerja itu melalui handphone kan bisa somehow, ya memang itu agak bisa melanggar HAM ya, tapi setidaknya kan dalam dunia intelijen gak ada pelanggaran HAM dong. Kalau enggak James Bond gak ada. Itu dia. Nah, itu 007 gak ada dong kan gitu. Berarti kan somehow saya percaya sih pemerintah punya lah kemampuan seperti itu ya. Tinggal kontinuitasnya, keberlanjutan pengawasan. Salah satu Mas misalnya ya yang kejadian, kalau Mas masih ingat, karena kebetulan saya ini pengamat terorisme sebenarnya atau lebih banyak pelajari terorisme. Kejadian bom di Surabaya tahun 2017. Oh iya ingat tuh. Ya. Itu hanya karena lengah dianggapnya si Dita itu si bapak itu sudah baik. Sudah baik, betul. Ya kan? Oh ini udah baik nih, aman. Nggak lagi diawasi. Ketika sudah lengah, disitulah dia melakukan jangan-jangan aksinya. Level ekspansi dan level intelijen mereka yang masuk ke kita tuh belum dalam level warning tinggi kali. Makanya kita diam-diam aja kan. Makanya kan harusnya kita minta dong daftar namanya kan di-trace dulu dong. Ini benar pekerja di mana segala macam. Itu kan daftar nama manifestnya lah kalau di penerbangan kan ada nama siapa, pekerja latar belakangnya apa, pendidikannya, pekerjaannya segala. Itu harusnya kita bisa minta gitu kan, diawasi satu persatu. Ini berhubungan, di-trace lah family-nya, background-nya. Karena gini, yang saya takutkan adalah ketika Pak Prabowo sangat proaktif hari ini, maka ekspansinya akan juga sangat lebih besar. Itu salah satu. Kalau kemarin sih ya hanya bicara industri ya, tapi hari ini udah enggak, karena presidennya kayaknya agak beda nih, agak kenceng juga nih. Makanya kita harus banyak masukin agent-agent kita ke Indonesia untuk what happened. Jangan-jangan nih negara memang kuat banget sehingga pede banget ya gitu. Oh, tapi gini Mas, selain itu ada hal lain yang sebenarnya agak saya khawatirkan ya. Terutama misalnya kayak kemarin efisiensi anggaran di pemerintah gitu ya. Sehingga ada beberapa kajian-kajian yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah itu terhenti. Dan apa yang terjadi? Padahal kajian itu penting untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah. Akhirnya banyak dana dari luar masuk. Yes. Dari Australia, dari Inggris ya. Ketika mereka membantu dana,
dan laporan itu diberikan oleh pemerintah Iya. negara lain, laporan itu kan harus diberikan juga Mas ke ke pihak Sponsor. sponsor. Ya betul. Nah, itu saya agak khawatir tuh Mas sebenarnya. Tapi sekarang udah minta duit lagi tuh. Akhirnya APBNP. bisa jadi karena mereka sudah membaca ini Mas. Iya. Mudah-mudahan. Mungkin ngetes doang kali. Iya ya. Itu Ya. bisa dibaca dengan berbagai macam cara lah. Mungkin Pak Prabowo kan karena dia tentara dan dia kan salah satu intel terbaik Indonesia yang dimiliki kan. Selain Pak Luhut, Pak Hendro Priyono. Mungkin dia baca kali ini kalau gue efisiensi nih, Ya. mau lihat nih Ngetes. duit mana yang masuk nih gitu ya. Maka mungkin kajiannya palsu kali yang kemarin yang dikasih. Mudah-mudahan ada dua kajian ya, mudah-mudahan. Nih yang Ya kan? yang daminya. Ya mungkin kan Mudah-mudahan. yang kajian mungkin di take over Pak Prabowo langsung kali ya. Mudah-mudahan. Seperti halnya Menteri Keuangan yang nggak punya Menko kan, Iya. langsung di bawah Presiden dong. Di bawah Presiden. Pokoknya di kabinet saya Langsung Ibu ke dia. Sri Mulyani tidak ada Menkonya. Menkonya langsung di bawah Presiden. Bisa jadi. Itu kan terobosan gede banget tuh. Ya. Gak pernah kejadian sih. Tapi itu juga bisa menandakan bahwa Pak Prabowo insecurity-nya lumayan tinggi ya. Dia tidak terlalu percaya Iya, pada birokrasi yang Dan selama harus begitu ini. ya kayaknya ya. Ya. Seorang presiden dalam kondisi seperti ini harus. Ya. Dan kabarnya tuh kalau yang dulu-dulu tuh baca anggaran sampai satuan 3, 4 itu. Kalau Prabowo tuh sampai satuan 9 tuh. Supaya dia Detail tahu, banget ya. detail banget dan dia paham. Apalagi adiknya juga. Yang ngomong adiknya nih. Oh iya. Satu kalau nggak salah ada pertemuan di City Corp kayaknya. Ya. Dia ngomong, dia sampai satuan 9. Makanya Bu Sri Mulyani pusing juga ngadepin Karena Pak sangat Prabowo. detail ya. Iya. Beliau pengusaha kan. Tahu pegawai ekonomi Ya, juga dia- tahu gitu. Realnya harusnya berapa nih anggaran yang keluar? Karena dia tahu mungkin diefisiensikan. Tapi kemarin terakhir sudah banyak minta Pelonggaran. anggaran tambahan. Kayaknya dikasih deh. Iya ya, DPR agak ini ya kooperatif mudah-mudahan. Iya kan 8 dari 9 fraksi kan pendukung presiden. Iya. Yang satu bentar lagi kayaknya. Saya nggak mau main ke sana ya. yang merah kayaknya bentar lagi tuh. Ya walaupun di dalamnya ribut dong nanti. Oke, so terakhir apa yang kira-kira gini, harusnya orang Indonesia sudah mulai sudah mulai melek internasional. Harus. Selama ini kan kita nggak pernah mau melek itu tuh. Kita menganggap kejadian di luar tuh yaitu urusan negara mereka ya. Tapi kayaknya kalau presidennya proaktif, berarti ada something tuh. Yes, dan Apa yang mungkin bisa disampaikan kepada publik kita soal itu? artinya satu proaktifnya pemimpin negara keluar itu kan butuh dukungan dari dalam. Tapi dengan jaminan bahwa ini keluar pun memang untuk kepentingan di dalam negeri. Ya, pasti. Kita ada istilah intermestik gitu ya, internasional dan domestik itu nggak bisa dipisah. Peran atau wajah Indonesia keluar yang ditampilkan oleh Prabowo, katakanlah kita mau proaktif nih, mau ikut pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, gitu ya. Nggak cuma ngirimin bantuan makanan kemanusiaan kesehatan, tapi juga Kalau Prabowo itu menariknya, kita mau aja buka hubungan dengan Israel, tapi lu berhenti nyerang Gaza. Betul. Itu disampaikan. Betul. Dan itu clear. Itu clear. Dan menurut saya itu langkah yang berani, progresif, dan dengan tujuan yang jelas. Gitu ya, bahwa nanti mungkin akan ada resistensi ya tadi kan tinggal bagaimana pemerintah mengedukasi warganya gitu, menyampaikan kan cost and benefit itu pasti dihitung lah, rasionalitas bahwa ini akan lebih menguntungkan buat Indonesia misalnya dengan kondisi begini. Nah itulah tugas pemerintah mengedukasi gitu ya. Nah dengan kata lain tadi, selama memang pemerintah juga terbuka tentang apa sih message-nya, keluar ke sini, ke sana, sebentar ke Amerika misalnya, ke kubu yang sini, sebentar ke kubu katakanlah Rusia, Cina dan teman-temannya misalnya, jelaskan. Walaupun Prabowo sudah mengatakan ya ini bagian dari politik bebas aktif, yes, gitu ya. Tapi ya tadi di dalamnya pun katakanlah menteri-menterinya atau turunan-turunannya lagi di bawah, pemda-pemdanya harus berani juga memberitahukan hal yang ini presiden atau pemerintah ke sana dalam kerangka A, B, C, D, E. Itu menarik itu, pemda-pemdanya harus nyampe. Perlu, karena sekarang pemda dengan otonomi daerah boleh langsung berhubungan dengan negara lain untuk urusan ekonomi. Iya, betul. Sehingga mereka juga harus melek hubungan internasional geopolitik. Dalam retreat harusnya disampaikan. Harusnya. Pak Presiden. Kan balik lagi mudah-mudahan. Karena saya nggak ikut ke sana, saya nggak diundang. Masih nggak ikut juga. Tapi harusnya kepala daerah tidak boleh punya visi sendiri dan visi sendiri.
tetap harus kepada Bapak Presiden mewakili kepentingan nasional kan gitu ya. Betul. Orang yang calon dubes kemarin yang udah diingetin terus-terus. Gimana tuh calon dubes? Nah, menarik nih. Colornya gimana tuh? Udah ketahuan nggak? Dari pilihan orangnya, sebenarnya kan mostly 19 orang itu dari diplomat karir ya. Tapi menurut saya yang penting adalah negara-negaranya, Mas. Itu menunjukkan orientasi kita. Hubungan internasional Indonesia akan arah kemana? Gimana tuh? Yang pasti Amerika Serikat akhirnya ada pilihan setelah hampir 2 tahun kosong. Oh iya, kemarin terakhir Pak Rosa ya. Iya, nah sekarang udah ada nih, berarti backgroundnya karir. Oke. Dan arahnya? Kalau itu kan pengusaha ekonomi dan sebagainya. Kalau ini? Pokoknya nggak boleh punya arah lain selain arahnya Pak Prabowo kan. Itu. Amerika akhirnya ada. Amerika, bahkan nggak cuma Amerikanya, tapi perwakilan PBB di New Yorknya juga terpilih tuh. Itu aja berarti bicara 2 orang tuh di Amerika kok gitu ya. Kemudian negara-negara seperti Jepang, Singapura, pokoknya apalagi Eropa banyak tuh, Belanda, Belgia. Oh berarti Singapura ganti ya? Singapura ganti. Mas Tom ganti ya? Suruh Pratomo ganti. Wartawan juga bukan? Karir lagi? Karir sebenarnya ya. Yang nggak karir itu kan Jepang, terus siapa lagi ya? Singapura enggak ya? Singapura tuh calonnya Pak Hotma ya? Hotmangaraja Iya. Panjaitan. Oh itu bukan karir. Bukan, dia antara. Ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Pak Hotma ya. Kalau saya lupa deh. Atau mungkin yang ada atas militernya tentara kali. Enggak, ini untuk dubes semua kok. Enggak, maksudnya yang di dalam kan nggak semua dubes ada atas militer. Iya, betul. Kalau itu sih ya udah pasti. Iya. Ya. Nah, jadi penempatan negara-negara ini kan menunjukkan orientasi kita mau kemana. Jadi orientasinya kebacanya apa? Yang paling banyak itu adalah sebenarnya ya Mas, Asia Pasifik itu banyak. Termasuk Asia Tenggara di situ ya, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Amerika, Jepang di situ. Kemudian Eropa juga cukup banyak sebenarnya, Belgia, Jerman, Belanda, Slovakia, apalagi gitu ya. Kemudian Timur Tengah nggak berapa, paling sekitar 6 negara. Kemudian Amerika Latin nggak terlalu banyak, hanya Ekuador dan apa satu lagi ya, Brazil. Brazil. Nah dari situ kan sebenarnya kita lihat penguatan tuh tetap di Asia Pasifik dan Eropa sebenarnya, secara kawasan gitu. Dan atau bisa jadi karena yang selama ini di Cina dan Rusia memang udah cukup kuat. Kayaknya udah klop. Sehingga nggak perlu digonta-ganti ya. Kan? Nah yang ini yang memang baru dimasuki dan tapi dengan satu visi misi hanya dari yang visi misinya. Cina kayaknya Pak Johari Oratmangun ya? Masih ya. Iya. Pamannya Ragnar Oratmangun ya. Iya betul katanya gitu. Lumayan terasa. Berarti beberapa kali lah ketemu Pak Johari. Dulu saya sempat ketemunya waktu beliau jadi wakil dubes di Tokyo. Dubesnya Pak Lutfi. Iya. Udah lama. Berapa ya? 2013 kayaknya. Pak Johari aja di China itu kayaknya udah hampir lebih 8 tahun ya. Udah lama sih Pak. Iya. Wah, jadi arahnya jelas ya Pak Prabowo ya. Dan ya saya melihat konsistensi memang Indonesia bebas aktif. Artinya tetap akan bergaul dengan banyak negara. Cuman tadi yang perlu hati-hati, jangan sampai karena kita terlalu baik dengan banyak orang mengiyakan atau menyenangkan semua pihak, MOU-nya akhirnya malah tadi merugikan kepentingan dalam negeri. Terakhir Mbak Dari, pertanyaan saya. Ini boleh pakai halu, boleh enggak sih jawabnya? Kalau perang dunia ketiga, Indonesia akan ada di mana? Oh my God, pertanyaannya susah banget Mas. Kalau melihat kecenderungan ekonomi dan militer, kita tuh akan merapatnya memang ke Rusia dan China. Gak usah dijelasin, gak usah. Gitu ya, jadi ya boleh kemana aja. Boleh. Ya. Itu hebatnya politik. Kondisi hari ini ya. Karena ke depan kan bisa jadi berubah. Saya ingin coba menyatakan bahwa kayaknya politik bebas aktif itu yang paling tepat. Kan akhirnya kita nggak, kalau kita aliansinya Amerika, kita akan bilang kalau perang dunia ketiga itu kita akan terjadi, maka Indonesia udah pasti Amerika. Hari ini kita bisa mengira-gira bahwa kemungkinan dia akan ke Rusia dan China. Karena kedekatan militer dan ekonomi dan kawasan. Menarik gitu. Tapi terima kasih Prof. Sama-sama. Tapi harapan saya sih sebelum perang dunia ketiga terjadi, Indonesia main Piala Dunia dulu saya. Itulah. Iya, supaya nggak jadi perang. Itu dia. Ya kan? Itu. Jadi semangat lagi sekarang. Kalau Indonesia masuk Piala Dunia, duit banyak masuk, Amerika ketolong, nggak usah perang. Itu dia.
Betul. Ya kan? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan begitu. Kita akhiri podcast kita di edisi hari ini. Saya Maulana Starto. Sampai jumpa.